想你 every day， 我会对你更加倍。其实温柔防备，都是想给你机会。爱上你的自然美，改掉我的重口味，不和别人玩暧昧，只与你真心相对。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。Masalah pernikahan kita bagaimana? Apanya bagaimana? Setelah pertemuan orang tua itu, kita tidak pernah bahas ini lagi kan? Tapi pertemuan itu kan hasil akhirnya tidak lancar. Alasan utamanya kan dari keluargamu. Dari pihakku masih puas padamu kok. Iya, tapi artinya sekarang kita masih harus memujuk kedua orang tuaku. Kau yang bujuk. Tapi aku tidak punya waktu. Apa maksudmu itu, ha? Apa maksudku bagaimana? Orang tuaku kan minta namaku ditambah di surat rumah itu. Apalagi maksudnya ini? Tidak ada maksud apa-apa. Aku kan dulu sudah pernah bilang. Tambah namamu boleh saja. Lakukan acara pernikahan dan jamuan. Publikasikan pernikahan kita. Baru aku langsung setuju. Iya, tapi kan untuk sekarang aku tidak punya waktu untuk membujuk mereka. Kau tahu itu. Aku yang pergi. Kau? Dengan temperamenmu itu, baru mulai saja mungkin kau sudah menyerah. Sudah, sebaiknya tidak usah. Aku ke sana untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mencelakai orang. Tenang saja, aku akan melakukannya. Kau pergi apa aku bisa tenang menurutmu? Tenang saja ya. Iya. Oh. Iya, baiklah. Iya, baiklah. Sampai ketemu besok ya. Siapa yang telepon? Oh. Chang Chuer. Katanya mau mengajakku belanja dan nonton ke bioskop. Mau apa dia? Hah? Negosiasi? Demonstrasi? Memperbaiki hubungan? Atau menyelesaikan konflik? Jadi kau mau pergi atau tidak? Ya pergi, aku harus pergi. Sekalian membahas masalah rumah. Ya sudah, pergilah dan dengarkan penjelasan dia ya. Tadi dia bilang belakangan ini anak kita Sao Chie sangat sibuk. Jadi dia mau menemaniku keluar untuk jalan-jalan dan bersantai katanya. Semuanya terdengar sangat sopan. Iya. Tapi entahlah, sepertinya ada maksud di balik semua ini. Jangan curiga begitu padanya. Besok kita akan mengetahuinya. Selamat datang, silahkan. Terima kasih. Ibu, Oh, sudah datang Iya. rupanya. Duduklah. Iya. Ibu, tadi aku sudah pesan beberapa sayur yang khas. Coba lihat dulu, mau makan apa lagi? Kau sudah pesan kan? Sudah cukup sesuai yang kau pesan saja. Tidak mau pesan lagi? Tidak. Ya sudah.
Aku takut ibu menunggu terlalu lama. Makanan di sini sebenarnya sangat enak, tapi agak lama saja. Joar, kenapa tiba-tiba kau mengajakku makan dan jalan-jalan denganku? Ini tugas yang diberikan Aung Suu Kyi. Katanya dia sangat sibuk belakangan ini, tidak punya waktu untuk pulang dan melihat kalian. Dia bilang ayah sangat sibuk, takut ibu kesepian dan bosan, jadi dia minta aku mengajak ibu jalan-jalan. Apa anakku mengatakan sesuatu? Dia tidak bilang apa-apa, aku saja jarang bertemu dengannya. Setiap bertemu hanya bicara sebentar, langsung pergi atau sudah ketiduran. Joar, untuk rumah itu, apakah benar-benar ikut bayar? Iya, ikut bayar. Kami berdua membayar bersama tagihan dari rumah itu, Bu. Kalian membayar rumah itu bersama? Iya, benar. Tuh kan, harusnya kalian berdua tidak perlu punya beban seberat itu. Sekarang, dengan begitu, kalian langsung terbebani hutang di depan mata kalian. Kami mau jual rumah yang kecil ini, jadi nanti tidak terlalu berat. Jual rumah kecil katamu? Kalian mau jual rumah kecil itu? Lalu rumah besarnya dibeli atas namamu? Dengan begitu putraku tidak punya kekuatan dan bahkan bisa kau usir. Chang Juer, ini tidak adil untuk putraku. Ibu salah paham. Kami mau jual rumah kecil itu dengan alasan, pertama untuk meringankan beban kami. Kedua, karena setelah rumah kecil ini berhasil dijual, Tunggu maka... dulu, bukan begitu maksud ibu. Ibu tidak mengerti kenapa harus jual rumah kecil. Baru bisa menambahkan nama putraku. Ibu jangan panik dulu, sekarang aku mau jelaskan semuanya. Sekarang kan kalau beli rumah ada batasannya, Bu. Satu orang tidak bisa punya lebih dari satu rumah. Jadi rumah kecil harus dijual dulu baru bisa menambahkan nama Aung Suu Kyi ke surat rumah yang baru ini. Begitulah rencana kami. Kami berdua sekarang kan sudah menikah beberapa bulan, semuanya sangat stabil. Jadi kami ingin mempersiapkan baik-baik semuanya. Beli rumah yang besar, renovasi dulu, kemudian nantinya akan ada rencana untuk memiliki anak. Pekerjaan Suu Kyi sekarang juga cukup berat dan aku ingin membantunya untuk mempersiapkan semua hal ini dan mengatur semua urusan rumah ini dengan baik untuknya. Ibu tenang saja, kami berdua pasti bisa hidup dengan baik walaupun mungkin ada sedikit tekanan, tapi ini semua demi masa depan yang lebih nyaman untuk kami berdua. Baiklah, aku mengerti. Permisi pesanannya. Terima kasih. Silakan dinikmati. Baiklah, Ibu, ayo coba. ayo kita makan saja bersama. Ayo. Makan dagingnya, jangan berikan ibu terus. Tidak banyak lemak. Iya, cepat kau makan juga dagingnya yang banyak. Nanti setelah makan, aku temani ibu jalan-jalan ya. Kita nonton di bioskop. Sekarang sedang ada film yang bagus, sangat menarik. Baiklah. Ibu, ayo makan dulu. Iya. Enak ya, Bu? Enak. Ibu, di sini lumayan. Barangnya semua bermerek dan juga diskon, jadi sangat murah. Coba lihat toko yang ini. Mereka menjual produk berbahan kulit, Bu. Lihat itu, ada sepatu pria merek ini. Merek papan atas, coba lihat. Ayo, Iya, kita masuk. Jangan yang ini, terlalu kecil untuk ibu. Tidak pantas. Ini, warna ini, Bu. Ayo, Bu. Iya. Ayo. Wah, sepertinya baju di sini cocok untuk ibu. Ini juga bagus Warna yang menurut ini Kak. juga bagus. Ibu suka. Iya. Ya, Ini ibu akan juga. mencobanya dulu. Ayo coba. Iya, tunggu sebentar. Aku akan mencobanya. Iya. Yang ini bagus Bagus juga. kan, Bu? Tapi cocok dengan celana apa Cocok ya? untuk ibu. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih Iya. banyak. Sampai jumpa. Ayo kita lihat ke sebelah sana. Iya. Di sini asik sekali ya. Kalau sudah lelah bisa naik mobil. Iya benar. Lihat semua merek dikumpulkan di sini. Iya. Ibu, aku ajak makan es krim ya. Boleh? Es krim apa? Di depan sana ada satu yang enak, Bu. Iya baiklah. Nanti ibu yang traktir untukmu ya. Jangan kau yang membayarnya. Aku saja. Sudahlah, jangan berebut dengan ibu. Ini, Bu. รับแป้งหนึ่งค่ะ Iya. ครับขอบคุณค่ะ น
说这个人是人妖吗？我跟你说，你在泰国看到所有美女都是人妖。 Ibu, filmnya ternyata lucu sekali. Film sekarang begitu ya? 你敢问吗？ Ibu, 我 ibu, 敢啊！ nanti aku akan mengajak ibu ke Thailand. Benarkah? Iya, kita juga ke sana nanti. 电梯里有俩 Boleh juga. Iya kan? Iya. Nanti dengan ayah dan Soja kita pergi bersama, Bu. Iya, Ibu mau kan? boleh. Kita pergi ke Thailand. Tunggu saat tahun Ya. baru. Aduh, sudah lama ibu tidak nonton di bioskop. Ibu dengan ayah tidak pernah nonton. Ayahmu itu saat pacaran saja tidak pernah nonton sekalipun. Ibu, kalau ingin nonton, telepon aku saja. Aku temani. Ah, nanti mengganggumu. Tidak apa-apa, itu toko milikku sendiri. Semuanya terserah padaku kan, Bu. Kalau begitu baiklah. Juar, ayahmu memperlakukan ibumu dengan sangat baik ya. Mereka berdua itu sangat bisa mengatur hidup. Kalau Oh. pulang kerja lebih cepat, mereka berdua sering ke taman. Ke bioskop setidaknya seminggu sekali. Benar kan? Mereka berdua sangat bahagia. Ayah juga pasti sangat baik pada ibu. Iya. Tapi Juar, ibumu itu sepertinya sangat bisa mengurus diri ya. Dia kelihatan sangat muda. Ibu, sebenarnya ibu yang terlihat lebih muda daripada ibuku. Ibu hanya kurang make up, kurang dandan. Kalau nanti aku bawa ke salon kecantikan setelah spa atau perawatan lain, pasti lebih cantik. Tapi kan yang seperti itu sangat mahal. Aku ada kartu member. Yang benar? Iya, Ya sudahlah kalau begitu. nanti akan aku buatkan. Ku buat janjinya Baiklah, ya. ayo, Jadi ayo, sudah ayo. pasti kita pergi bersama. Selanjutnya mau kemana lagi? Ibu mau kemana? Ya terserah kau sajalah. Beijing sejak dulu kaya di timur, mahal di barat, meski di selatan dan murah di utara. Yang tinggal di rumah besar hanyalah pejabat sipil dan militer, para kerabat kerajaan. Daerah di luar jembatan Nangjing sebagai daerah kumuh, ibarat ikan sampai naga. Apapun ada di sana. Di utara itu, tempat tinggal prajurit. Di tengahnya, terdapat sumbu yang memisahkan semuanya. Dan dengan bentuk persegi sempurna. Dan di tengah itu, semua adalah kota terlarang. Sampai di sini aku berhenti dulu, mungkin ada yang tepuk tangan. Kau itu orang Beijing asli ya? Aku lahir di Beijing. Saat umur 7-8 tahun, ayahku pindah ke Pulau Hulu. Semua keluargaku ikut ke sana. Setelah aku dewasa, aku sendiri yang mau kembali ke sini lagi. Mereka memanggilku boneka Hulu. Itu panggilanku saat kecil. Oh ya, Nona Ma, apa Anda mau kutemani keliling kota terlarang Beijing? Tidak usah. Kita masih punya segudang masalah yang masih menunggu untuk diselesaikan. Tunggu sampai semuanya selesai. Hei, ada kantor kami yang mengaturnya. Kau tenang saja. Semua sudah diatur dengan baik dan kau terima jadi saja. Sekarang kita pergi makan dulu ya. Oke. Hei, keberatan tidak kalau aku mengajak temanku? Sangat keberatan. Sama sekali tidak kusangka kau akan bilang seperti itu. Memangnya siapa temanmu? Itu model iklan kita yang wanita. Oh dia. Ajak saja. Sekalian aku lihat orang aslinya. Payah. Apa kau bilang tadi? Aku bilang aku parkir mobil dulu baru telepon dia. Cocok? Kak Acam, sudah kupesankan ya? Ya, tentu saja. Cukup tidak? Cukup untuk diriku sendiri. Kau makan di tempat seperti ini tidak bilang dari awal. Sate di sini super enak. Makan satu pasti mau dua. Sudah dua mau tiga. Kalau akhir pekan pasti penuh semua. Iya benar. 3 hari tidak makan rasanya kangen sekali. Kalian berdua pasti sering makan di sini ya? Bukan kita berdua. Kita sering makan rame-rame di sini. Ini seperti markasnya, ya kan? Iya benar. Kenapa tidak jadi duta restorannya saja? Mereka tidak sanggup bayar. Mana sanggup bayar? Kak, coba dimakan. Enak tidak? Ternyata lumayan enak. Cobalah yang ini juga. Baiklah. Kak Acam, Iya? kau belum perkenalkan dirinya. Siapa? Oh, Aku direktur iklan di perusahaan Yachun. Aku Mali. Caca. Kak Acam, kenapa kau tidak bilang padaku dari awal? Aku... Nona Ma, ini kan pertemuan tidak resmi. Oh. Kau sudah lihat Chojun kan? Dia sangat polos dan juga cantik. Menjadi duta produk Yachun, aku rasa dia sangat cocok. Iya kan? Iya benar. Aku sudah memperhatikan Nona Cho dari tadi. Pembawaannya sangat polos. Tapi
Aku rasa pipimu itu terlalu gemuk. Aku khawatir akan terlihat besar di kamera. Hai. Oh, satu lagi. Ya. Apa Nona Chuo benar-benar cocok jadi duta produk iklan kami? Kenapa dia tidak cocok? Hah? Sudahlah. Nona Ma itu suka bercanda, jangan dimasukkan ke hati. Aku tidak bercanda dengan kalian. Aku sangat serius. Iklan kali ini sangat penting untuk perusahaan kami. Berpengaruh ke perkembangan perusahaan kami ke depannya. Berpengaruh ke perkembangan perusahaan kalian. Tentu saja pengaruh pada kami juga. Termasuk pada Chocun juga. Dia juga bekerja keras, suka berolahraga. Kau olahraga apa? Lari. Iya, 5 kilometer. Yoga juga. Makanan juga sangat dijaga. Makanan banyak buah dan sayuran juga. Kita sudah terselayar, Nona Ma. Jangan karena satu hal kau jadi ragu. Lagi pula, Nona Ma, kau dari sudut pandang mana melihat dia gemuk? Kalau begitu, makanlah. Jangan bahas kerjaan dulu. Ayo makan. Ayo, coba sate ini. Sate ini sangat Kanjeng, enak. Hah? aku tidak makan lagi. Agak berminyak. Kalau begitu, aku pesan sayur ya. Kita makan sayur bersama. Sayur juga aku tidak bisa makan. Sungguh tidak gemuk. Aslinya juga tidak gemuk. Di kamera juga tidak gemuk, percayalah. Mau makan ya makan saja. Kalau tidak makan sama sekali, juga tidak akan kurus. Untungnya aku ini bukan model. Tidak usah di depan kamera. Tidak usah takut gemuk. Ya ampun, bagus sekali tempatnya. Hah? Coba kau lihat. Juar, kalau perawatan di sini pasti mahal kan? Kau dan Xiao Chil masih ada hutang rumah. Perawatan tidak penting, kita pulang saja. Ayo kita pulang. Ibu, aku ada member, ada diskonnya. Aku sudah buatkan janji tadi. Nikmati saja, dicoba dulu, Bu. Ayo naik. Tapi, Ayo. ini sangat mahal. Tidak mahal. Nona Chiang, halo. Halo. Ini dengan Ibu Chow ya? Iya, benar. Ini Ibu Oh mertua. ya, halo. Kulit Anda dasarnya sebetulnya bagus. Kalau sering-sering kemari dan melakukan perawatan pasti akan lebih baik. Oh iya kan? Ibuku Iya. memang agak sibuk, tidak punya Iya, waktu. iya. Boleh, tidak masalah. Tolong bawa masuk dulu ya. Dan Iya. berikan perawatan yang lengkap Boleh, ya. tidak masalah. Akan kami atur. Oh, tunggu sebentar ya. Apa maksudnya lengkap? Maksudnya perawatan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aduh, itu kan mahal. Ada member, ada diskon. Iya. Cepat Baik, sana. silakan. Iya. Lalu kau? Aku di sini menunggu ibu. Tenang saja ya, tidak usah buru-buru. Oh, iya, Bu. iya. Pelan-pelan ya, rawat dengan baik dan Baiklah, detail. Bu, masuk dulu ya. Iya. 哎呦，我会对你更加倍。其实温柔防备，都是想给你机会。爱上你的自然美，改掉我的重口味。不和别人玩暧昧，只与你真心相对。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny part。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你彬彬有礼，让我一败涂地。规则并不是我的本意。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny part。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你彬彬有礼，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart, my heart, my heart， 要爱就爱到底。 Juar, ini sangat berlebihan. Tidak berlebihan. Tunggu nanti setelah gulungan itu lepas. Aku jamin pasti jadi terlihat mudah. Lalu ganti bajunya. Ayah nanti tidak akan mengenali ibu lagi. Oh, mana mungkin. Sungguh, ibu itu hanya terlalu jarang dandan. Setelah aku dandani, pasti akan muda 20 tahun. Benarkah? Sini aku pijat-pijat. Kalau tidak akan bosan. Nanti malah akan kebosanan. Iya, tapi pijitanmu enak juga. Benarkah? Kalau begitu, aku akan sering memijat ibu. Seperti profesional ya. Sedang apa kau? Kenapa kau jadi begini? Siapa yang sudah membuat kau jadi begini?
Bagaimana? Apa-apaan kok ini? Bagaimana? Iya bagus, tapi maksudnya apa? Terlihat lebih muda kan? Iya lebih muda. Lebih muda berapa tahun? Mau apa? Hah? Ayo katakan, apa 5 tahun? Tidak. Lebih muda 6 tahun. 6 tahun? Kau serius? Iya aku serius. Oke, hari ini jangan makan di rumah. Kita makan keluar saja. Makan roti bakar. Kenapa roti bakar? Aku mau makanan Oke. luar. Aku mau kita makan makanan berat ya. Hah? Makanan berat? Makanan berat. Ya, makanan Jepang. Tapi makanan Jepang kan mahal. Kalau bersamamu tidak peduli soal harga. Ayo, Oh kita iya? pergi. Benarkah? Ayo, sekarang kita pergi. Iya. Ayo. Benar-benar lumayan Iya, kan? ayo. Aku benar-benar kelihatan muda Iya, kan? kita pergi sekarang. Aduh, aku bahagia sekali. Kau tahu? Kau belum dengarkan? Ibu dan ayah, kita berdua bergandengan turun tangga. Saat tiba di bawah, kita bertemu dengan Lau Liu. Lau Liu tidak mengenaliku lagi. Dia menarik ayah ke pinggir dan berbisik diam-diam. Kau, begini tidak baik. Kalau istrimu lihat, dia pasti akan marah. Lucu kan? Sungguh? Berarti ayah sangat senang ya? Iya, sangat senang. Dia bilang, aku kelihatan muda setidaknya 5-6 tahun. Kita berdua hari ini pergi makan keluar. Makan makanan Jepang. Dia bahagia sekali. Kalian berdua kalau senggang sering-sering makan keluar atau nonton bioskop. Bisa memperkuat perasaan. Benar, ucapanmu benar, Cuer. Oh ya, Cuer. Begini, kalau buat kartu perawatan, berapa harga kartunya ya? Mahal tidak? Tidak mahal kok, 3.000 bonus 1.000. 3.000 ya? Dan dapat bonus 1.000 ya? Lumayan lah. Kalau begitu, tolong bantu ibu buatkan. Oke, besok aku telepon mereka dan minta diskon lagi untuk ibu. Sungguh? Bolehlah. Sampai jumpa. Sampai jumpa, ibu. Secepat ini kau sudah bisa menaklukkan ibuku ya? Sudah berapa kali? Sudah 30 kali. Sini istirahat dulu. Biar aku sayang-sayang dulu sini. Walaupun tidak terlalu bisa menghadapi orang tua, tapi aku tidak menganggap ibumu seperti orang tua sama sekali. Dengan pengalamanku berjualan baju dalam selama beberapa tahun, aku menganalisis dia dari hati seorang wanita yang terdalam. Jadi sekarang ibuku sudah tidak pernah bahas urusan rumah lagi. Ibumu sekarang hanya peduli pada wajahnya saja, tidak pedulikan tentang properti lagi. Aku beritahu padamu ya, ibuku itu sedikit agak aneh. Sangat mudah senang, sangat mudah marah juga. Yang paling penting itu adalah ayahku. Tidak masalah, aku taklukkan dulu ibumu, baru biarkan ibumu yang menaklukkan ayahmu. Hebat, benar-benar hebat. Ayo sana, angkat 50 kali dumbbell lagi, ayo. Ini semua hadiah dari salon kecantikan ya? Iya. Semua ini harus dipakai bersamaan, kalau tidak kurang bagus. Aku rasa sekarang-sekarang ini kau lebih dekat dengan Chiang Chuer ya. Ada apa ini? Kenapa? Dia kan menantuku. Memang tidak boleh dekat. Pernikahannya kan belum dipublikasikan. Aku rasa kalau kalian terlalu dekat, nanti ada masalah lagi. Nanti kau tidak enak untuk bicara. Kalau kau punya masalah dengan dia. Tidak enak bagaimana? Apa maksudmu? Kau jangan lupa. Rumah anak kita sekarang di tangan dia. Tapi dia sudah setuju. Setelah menjual rumah kecil itu, nama anak kita akan langsung ditambah di sana. Dia tidak keluar sedikit pun. Akhirnya berhasil dapat setengah rumah ya. Suamiku, apa sih maksudmu? Dia kan juga keluar uang 200.000 yuan, kau lupa? Aku rasa
kau sudah sepenuhnya berhasil digenggam erat oleh Chiang Chuer. Kalau kau bicara begitu terus, aku tidak akan menjawabnya. Yang jelas untuk saat ini, Chang Chuer itu sangat baik. Apa kau mengerti? Kalau kau hidup di zaman itu, kau pasti disebut sebagai wanita pengkhianat. Berarti kau pria pengkhianat. Kenapa aku juga? Enak saja. Habis kau mengatai diriku juga. Hai Ayah. Wah, sekarang gaya hidup Ayah sudah semakin baik juga ya. Dulu saat bertemu denganku minum susu kacang. Sekarang minum susu kacang terasa berat kan? Memangnya Ayah tidak boleh minum kopi? Ayah sudah pesankan kau cappuccino. Wah, sekarang Ayah tahu cappuccino. Bilang saja ada apa ya? Kau bilang ke istrimu ya. Dia bisa menaklukkan ibumu karena memang ibumu lemah. Tapi kalau mau menaklukkan Ayah, tidak akan semudah itu. Kalau rumah itu bukan atas namamu, hubungan kalian berdua tidak Ayah setujui. Dia kan sudah setuju, Ayah. Akan menaruh namaku di surat rumah itu. Ini hanya menambah namamu saja. Kenapa harus pakai mohon-mohon segala? Itu kan rumahmu juga. Kami berdua kan suami istri. Ya. Dan rumah itu adalah milik kami berdua kan? Lalu kenapa mempermasalahkan nama siapa yang duluan dan belakangan? Ayah apa? Ayah jujur sajalah. Ayah tidak suka dengan Chuer kan? Apa kau sudah yakin padanya? Aku apa? Xiaoqi, hidup kita itu sangat pelan dan panjang. Kau lihat temperamen dan emosi Chiang Chuer yang seperti itu. Temperamen dan emosi kan hanya satu sisi. Ayah harus lihat juga bagaimana kita bisa menjalani hidup bersama. Dia kan orangnya emosian. Dia sudah berusaha berubah, Ayah. Dia sedang usaha. Tentu saja harus diberikan waktu. Kalau kau sudah yakin kau suka padanya, Ayah tidak bisa apa-apa. Tapi Ayah beritahu satu hal. Pernikahan adalah sekali seumur hidup. Jadi kau pikirkan baik-baik. Ya, aku tahu. Tenang saja, Ayah. Ini... kalau kopi boleh tos tidak? Minum saja sendiri. Minum sendiri ya? Sudah pulang. Ya, istriku. Beberapa hari ini pulangnya malam terus. Lusa kami sudah harus memulai pemotretan iklan. 2 hari ini banyak sekali urusannya. Studio Tapahewa juga ada di pinggir kota. Jauh sekali. Istriku, kalau nanti terlalu larut, mungkin aku tidak pulang dulu. Aku tinggal di sana ya. Ya jangan pulang. Menyetir malam sangat berbahaya. Kau belum makan? Aku sudah makan, ini kusiapkan untukmu. Cepat makan, kemudian minum itu ya. Vitamin untuk kesehatanmu. Terima kasih istriku. Kau sadar tidak? Aku semakin tidak emosian lagi. Aku sadar sekarang. Kau semakin sesuai dengan istri idamanku. Istri yang lemah lembut. Tentu saja. Akhir-akhir ini mungkin tekanan kerjaanku sangat besar. Aku rasa emosiku mungkin akan semakin sulit diatur. Kau pasti sangat tertekan sekali kan? Kemarin aku dengar kau mengigau. Bilang ide iklan, aku sampai kaget. Kemudian sempat berpikir, sudah susah payah menghilangkan dengkuran, sekarang malah mengigau. Berarti kau harus potong lidahmu itu. Istriku, tunggu setelah iklan ini selesai, kita berdua berlibur. Jalan-jalan keluar. Aku mau ke Maldives. Kalau mau ke Maldives harus cepat karena sangat ramai.
Cuer, istriku ini, apalagi yang kurang darinya? Apalagi yang membuatku ragu? Di puncak gunung ini, aku melihat gunung lain. Kalau aku panjat gunung lain, memangnya kenapa? Bisa jadi masih ada gunung yang lebih tinggi lagi. Tidak peduli gunung ini tinggi atau tidak. Asalkan dia cocok padamu, berarti dia adalah Everestmu. Kita generasi 80-an ini memang generasi yang egois. Diri kita hanya peduli pada diri sendiri. Tidak mencoba untuk memikirkan orang lain. Apakah mungkin kalau aku ini tidak salah? Kalau hanya berpikir saja bukan selingkuh kan namanya? Aku tidak punya hak untuk membenci Cuer. Begini sajalah. Aku antar sampai sini saja ya. Gawat, aku lupa bawa dokumen rencana pemotretannya. Besok kan ke kantor lagi. Ambil besok saja. Tidak bisa, aku harus kirim email ke kantor malam ini. Tolong pinjamkan dokumenmu dulu. Punya aku? Hah, punya aku lebih tidak dibawa lagi. Kenapa kau tidak bawa? Kau itu kan wakil direktur perusahaan, kau harus tanggung jawab terhadap hal seperti ini. Aku memang wakil direktur, tapi aku direktur yang bertanggung jawab untuk menyediakan studio. Tentang detail pemotretan tidak ada hubungannya denganku. Direktur Chang, karena ucapanmu ini sangat tidak bertanggung jawab. Kenapa tidak bertanggung jawab? Kapan kalian butuh studio? Jam berapa kalian butuh studio? Nia Wenqing akan menelponku dulu. Aku akan siapkan studionya. Beritahu aku apanya yang tidak bertanggung jawab. Aku beritahu ya, sikapmu yang santai seperti ini membuatku langsung curiga. Apakah perusahaan kalian itu sebenarnya sanggup untuk membuat iklan produk kosmetik besar? Aku jadi curiga kalau begini. Bisakah kau tidak memperbesar masalah-masalah sepele seperti ini? Memang separah apa itu? Jadi sampai sekarang kau merasa kalau semua ini tidak parah? Baiklah, aku akan menelpon semua tingkah dan sikapmu ini pada kantor pusat kami dengan sejujurnya. Lihat saja. Kau sedang cari masalah ya? Baiklah, kau juga laporkan dengan jujur semua tingkah laku dan sikapmu sendiri pada kantor pusatmu itu. Apa maksudmu? Bicara apa kau ini? Kau yang tidak bertanggung jawab pada pekerjaanmu, tapi kau masih... Sudah. Kalau bertengkar terus, juga tidak ada artinya. Begini saja. Sekarang kau keluar dan masuk ke kamarmu. Aku akan kembali ke kantor dan membawakan dokumenmu. Bagaimana? Kau setuju? Oke? Baiklah, aku akan ikut denganmu. Awalnya aku pikir kau akan membawa punyamu, makanya aku mau pinjam dulu. Dan juga, hal ini memang bentuk kelalaian diriku sendiri. Aku tahu itu. Sungguh membuka mataku. Kau ini melakukan apapun, semuanya sangat teratur ya. Ini karena kau belum pernah bekerja di kantor besar. Jarang lihat, jadi aneh. Aku sangat bersyukur tidak pernah bekerja di kantormu. Kalau sudah bekerja di kantormu, mungkin sejak awal sudah distabilkan. Apanya yang stabil? Demi orang-orang yang berkelas dan selalu mengenakan jas. Menyediakan fasilitas hiburan yang menyenangkan. Rumah sakit jiwa. Dasar tidak waras. Jovan, cepat cari pengganti. Hah? Siapa yang mau mengurus wanita itu? Siapa? Pokoknya aku tidak mau lagi. Kau ini kenapa? Kenapa teriak-teriak begitu? Memangnya aku teriak? Lagi pula kalau teriak memangnya kenapa? Aku tidak boleh melampiaskan emosiku. Setiap hari melihat mukanya yang datar seperti itu, hanya 3 sifat yang dia punya. Selalu kerja, rewel, dan banyak urusan. Aku rasa aslinya memang seperti itu. Pasti ada kelainan. Kalau terus bersama dia, lama-lama aku bisa gila. Kapan kau pernah melihat aku seperti ini? Hah? Jadi kalau begitu, kau sengaja mengacau ya? Apanya yang mengacau? Aku sekarang mana ada orang lagi. Kalau tidak ada ya rekrut. Aku yang akan membayarnya. Aku benar-benar akan bayar. Memangnya separah itu ya? Kau coba temani dia sehari saja, coba. Aku pikir-pikir dulu ya. Kau jangan pikir-pikir lagi. Aku beritahu ya, aku tidak mau temani dia lagi. Nona Ma, ada masalah apa ya? Direktur Van, begini. Aku orang yang dikirim dari perusahaan klien. Tapi tujuanku datang ke sini adalah bekerja dengan kalian secara berdampingan.
Karena itu tidak usah sungkan denganku. Apalagi memperlakukanku seperti anak kecil dengan orang yang selalu menemaniku. Terutama orang yang berposisi seperti Direktur Chang. Aku tidak bisa menikmatinya. Karena itu aku mohon padamu, biarkan dia mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan. Aku sendiri saja. Ini kebetulan sekali. Kebetulan apa? Oh, tidak apa-apa. Jadi selanjutnya bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Bisa sediakan satu mobil untukku? Ada satu mobil kantor. Sangat baik, itu saja. Tapi aku kurang familiar dengan jalanan di Beijing, jadi aku minta tolong belikan peta. Bisa kan? Oh, tidak masalah. Baiklah kalau begitu. Lau Cheng, aku ingin memberitahu. Urusan itu sudah aku selesaikan. Kedepannya, kau tidak perlu urus Mali lagi. Oh ya, tolong belikan dia peta ya. Kemudian antar ke tempatnya ya, oke? Kan ini yang terakhir. Setelah ini, kau akan bebas. Ya? 5 yuan saja minta ke kantor. Ya sudah kalau begitu, kau lanjut temani Mali ya. Nah, begitu dong. Turun. Ya ampun. Hei, kau. Kenapa duduk tenang? Ayo turun. Bisa menyetir tidak? Kenapa menabrak mobilku? Bukan begitu. Mobilku tadi berhenti dan diam di sini. Tapi mobilmu yang mundur dan menabrak mobilku. Matamu yang mana yang melihat mobilku yang menabrak? Ini namanya menabrak dari belakang, tahu? Aku beritahu ya, ini kecelakaan yang paling sering terjadi. Begini saja, mobilku sudah kau tabrak. Kau ganti uang saja. Ayo, mana? Kau mau menipuku ya? Dengar ya. Apa yang kau perbuat ini bisa saja kulaporkan pada polisi. Kau mau? Kau mau lapor polisi? Akulah yang akan lapor polisi, tahu? Kau yang menabrak mobilku. Kepala mobilmu menabrak belakang mobilku. Sadar tidak? Asal kau tahu, kalau polisi datang, entah siapa yang akan ditangkap. Aku menghargai karena kau wanita. Jadi cepat, berikan aku uang. Aku akan bawa ke bengkel. Orang sepertimu benar-benar menyebalkan. Dengar ya, aku tidak akan memberimu sepeser pun. Aku akan lapor polisi. Aku akan lapor polisi sekarang juga. Lapor sekarang. Ambil HP-mu dan telepon polisi. Lihat saja siapa yang akan ditangkap. Tidak masuk akal sekali. Dengar ya, kalau polisi datang, tidak mungkin hanya 300 yuan. Tahu tidak? Aku beritahu ya, itu uang syok. Cepat bayar. Aku yang syok di sini, bukan kau. Bukan hanya itu. Uang kalau aku sakit, tidak bisa kerja, tidak dapat gaji, anakku yang baru lahir, mau makan apa? Ayo bayar. Mau bicara apa lagi? Ada apa ini? Kenapa kau datang? Dia mau minta uang padaku. Hati-hati ya kalau bicara. Siapa yang minta uangmu? Tidak Siapa? usah tunjuk, bicara baik-baik. Dia menabrak mobilku, masa tidak mau tanggung jawab? Aku tidak melakukannya, mobilku diam di sini, dia yang mundur. Kau mau menipu ya? Kau bicara apa? Siapa yang menipu? Dia menabrak mobilku. Aku baru sadar. Memangnya kau itu siapa? Aku suka ikut campur urusan orang. Apa? Ya, kau mau apa? Ya ampun, kau suka ikut campur urusan orang? Iya. Ikut campur masalah dia? Iya. Oke, bayar aku 300 yuan. Setelah itu aku langsung pergi. Ayo bayar. Mana uangnya? Bos, dengar ya. Aku juga orang Dongpei. Hah? Kau jangan mempermalukan orang Dongpei, oke? Aku orang Pulau Hulu. Kau dari mana? Aku tidak peduli kau orang mana. Lagi pula siapa yang orang Dongpei? Aku ini orang Tianjin. Sudahlah, tidak usah bahas kota asal. Tidak berguna. Kalau ada masalah, harus diselesaikan. Kau ini seperti orang monster gunung. Logatmu langsung berubah 180 derajat. Sudah jadi orang Tianjin. Apanya monster gunung? Kau bicara dengan siapa? Jangan bahas yang lain. Tidak berguna. Kalian lihat kan? Dia menabrak belakang mobilku. Banyak saksinya. Kalian lihat kan? Bagaimana dia menabrak mobilku? Coba saja kau lihat. Hah? Bukan depannya yang rusak, tapi yang belakang. Aku mau periksa semuanya. Mungkin depannya perlu diperbaiki. Depannya tidak usah diperbaiki, yang belakang saja. Cepat berikan uangnya, lalu aku akan pergi. Cepat, mana? Kau mau apa? Mau periksa, jangan teriak-teriak. Memangnya kau bisa? Mau periksa mobil? Sudah, beri saja aku uang dan masalahnya selesai. Kau mau apa? Aku ditabrak! Aku ditabrak, tolong! Kau jangan lari! Aku ditabrak! Cepat lapor polisi! Jangan pergi dulu! Aku ditabrak! Aku ditabrak! Cepat lapor polisi! Kau jangan pergi! Aku telah ditabrak! Kau harus bertanggung jawab!
berdiri. Sudah. Kau hebat juga ya. Kau bisa juga. Ayo berdiri. Ayo bangun. Ya sudah, tidak usah tanggung jawab. Sudah, aku pergi ya. Polisi, tangkap dia. Mau kemana ya? Ini ke kantor. Ayo, tunggu dulu. Ayo ikut. Kami berdua harus kampung. Jalan, ayo jalan. dulu. Siapa yang sekampung dengan Ayo, Siapa yang sekampung? Dengarkan aku Malukan. Pak polisi, dia itu kenapa? Orang itu menggunakan berbagai identitas untuk menipu orang. Boleh kalian ikut ke kantor untuk memberi kesaksian? Ternyata dia penipu sungguhan. Untung saja. Aku bersedia. Hei, aku punya urusan penting. Ini baru urusan penting. Ayo cepat pergi. Hei, mau kemana kau? Ayo masuk mobil. Direktur Chang. Terima kasih untuk hari ini. Kalau bukan karena dirimu, aku tidak tahu harus bagaimana. Tidak mungkin. Bukankah kau selalu punya ide? Perlakukanlah dia sesuai dengan yang dia lakukan padamu. Itu semua kan hanya teori saja. Aku tidak sehebat dirimu yang langsung melakukan prakteknya. Kau hanya bisa melawanku. Kenapa kau tidak melawan orang tadi? Oh ya, tadi kenapa kau bisa ke sini? Kau ada urusan atau hanya lewat? Entah siapa yang mau dibelikan peta. Padahal di jalanan, semua ada yang cuah. Tapi harus diantar sampai ke kamarnya. Terima kasih sekali lagi. Mau tidak? Kalau aku tidak datang, kau pasti sudah ditipu olehnya. Suamiku, cuaca sangat panas, jadi mudah panas dalam. Jangan minum kopi terus. Minumlah pelam ini, baik untuk tenggorokanmu. Halo? Ibu? Makan di rumah? Baiklah.走高飞，我在慢慢下坠。你永远是对，我永远都是卑微。心疼的滋味，像风冷冷的吹，被寂寞包围，无法撤退。不想让你看见我眼中的狼狈。你说的爱我一直在拼命地追，也许放弃可以成全你的完美，不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰。寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲。不想让你看见我眼中的狼狈。你说的爱我一直在拼命地追，也许放弃可以成全你的完美。不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还在寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲。
什么能再和你作对？一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰。